Coba baca doa niki, ikuti tiang. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa sering dipanjatkan oleh baginda Nabi untuk mensucikan hati dan jiwa. Ini dibaca oleh para aulia, para kekasih Allah hingga mereka dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah sering kita merasakan ibadah kita namun hati masih gelisah? Sering tidak? Kita ibadah namun hati masih gelisah. Ada? Rajin baca Quran tapi hati nggak pernah tenang. Ada? Rajin zikir namun tidak bisa menjaga ucapan. Ada? Jadi apa yang menyebabkan demikian? Yang menyebabkan demikian adanya adalah karena hati kita masih kotor. Aten teniki masih kotor. Sementara hati ini adalah tempat bersemayamnya nur dari Allah. Hati ini adalah tempat bersemayamnya cahaya dari Allah. Justru ketika cahaya ini sudah ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian, maka sesungguhnya hati kita akan semakin tenang. Tapi kenapa sebaliknya yang terjadi? Oh, mohon maaf, karena hati kita ini sudah terkontaminasi, hati kita ini sudah kotor. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa penting daripada kalimat ini? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkan aku jiwa yang selalu bertakwa kepadamu ya Rabb. Karena mohon maaf, antara ruhani dengan jasmani kita ini sering bertolak belakang. Jasmani ini, sehebat-hebat kita punya jasmani, kalau ruhani kita kotor, maka jasmani ini tak akan ada guna. Tidak guna jasmani kalau hati kita masih kotor. Apa yang menyebabkan kotoran hati itu terjadi? Karena kesombongan, karena keangkuhan, karena mengaku dirinya lebih daripada orang lain. Tidak ada artinya kita punya jasmani namun rohani kita masih kotor. Makanya rohani ini juga butuh makan sebagaimana jasmani. Jasad kita ini, awak teniki, berapa kali kita kasih makan sehari, Bu? 3 kali. Bahkan lamun tiang silue undangan sejeluk ini 5 kali. Ya Allah, dosa gede. Nah, jasmaniah kita ini tidak pernah kurang. Terus yang kedua, pakaian. Kira-kira Bapak Ibu dalam satu hari ada enggak kita yang mampu bertahan untuk tidak berpakaian? Sejelo denek berpakaian, mampu tidak? Mampu dah? Tidak mampu. Atau pakaian ini kita punya, tapi seminggu enggak pernah dicuci. Ibu, gamis baru seminggu ndak ada apa-apa. Masih enak dipakai? Enggak bisa. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya, ruhani kita makannya jarang, ruhani kita dikasih pakaian pun juga jarang, ruhani kita dimandiin juga jarang, ruhani kita
dikasih pakaian bahkan nggak pernah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah inilah masalahnya kita ini. Makanya Nabi minta ke Allah, ati nafsi taqwaha, anugerahkan bagiku ya Allah jiwa yang memiliki ketakwaan kepadamu, agar aku mengakui, mengenal kepadamu dan engkau juga kenal akan aku. Kan kita banyak yang ngaku kenal, tapi kita belum tentu dikenal. Betul tidak? Ibu tahu Prabowo? Tahu? Siapa Prabowo niki? Presiden. Tapi Pak Prabowo kenal sama ibu? Kalaupun ngaku kenal, ngaku, tapi belum tentu diakui. Sekarang Tuhan kita siapa? Kita ini sebagai hamba Allah, sebagai hamba apa tidak? Tapi apakah Allah akui kita sebagai hamba? Wallahu a'lam. Tergantung seberapa sering kita mendekat kepada Allah, maka sedekat itulah Allah pada diri kita. Makanya sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Angka ada taduk. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan betapa rugi mereka yang mengotori jiwanya. Karena ruh ini yang akan pulang kepada Allah ketika jasmani ini sudah mati. Kapan jasmani ini dikatakan mati? Ketika rohani itu sudah keluar dari jasmani kita. Kemana pulangnya jasad kalau kita mati? Tanah. Kemana pulangnya badan ketika kita sudah mati? Tanah. Apa yang menjadi makanan daripada kita punya badan saat meninggal dunia? Badan ini menjadi makanan daripada cacing tanah. Badan ini menjadi makanan daripada ular. Badan ini akan jadi makanan daripada limpahan. Semua binatang-binatang yang ada di dalam tanah, jasmani inilah makanannya. Tapi ruhani, kemana dia hendak pulang ketika jasmani ini sudah mati? Maka ruh kita akan pulang kepada Allah. Tapi mohon maaf, ada ruh yang bisa pulang ke Allah, ada ruh yang jangankan pulang ke Allah, diangkat dari atas kepalanya satu jengkal saja, terkadang ruh itu tidak tahu kemana dia akan pulang. Na'udzubillahi min zalik. Sekarang kita lihat, apa yang menyebabkan ciri-ciri hati kita ini kotor, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Apa yang menyebabkan diri kita, hati kita ini kotor, sehingga hati kita ini tidak pernah mengenal akan Allah? Hati kita ini sering merasakan kegelisahan. Oh, kata Imamul Ghazali, pertanda bahwa hati kita ini sudah terkotori dengan sifat bahamiyah yang ada di dalam diri kita. Apa sifat bahimiyah ini? Adalah sifat kebinatangan dalam diri kita manusia. Makanya Nabi katakan al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan namun punya akal. Bedanya sedikit kita daripada hewan, Bapak Ibu. Mana bedanya? Karena kita punya akal dan kita punya agama. Alhamdulillah. Tapi kalau hewan hanya punya nafsu, ndak punya akal, ndak punya agama.
Angga ibu coba lamun perlu ungguh lampak jo kebon roe. Lampak jo kebon roe, perhatian dengan si jari kusir beca no. Nggih. Kan orang yang pakai cidomo kan kadu jaran. Nggih, pakai kuda. Mohon maaf seumur hidup tiang, ndek tiang wah perhatian arak jaran beselana. Ah, Bu. Wah, ada perhatian ada kuda pakai celana? Nggak ada. Terus jaran niki cuek. Saya liwat leman julu nah, nden pikiran. Pak Kaling liwat cuek kan. Tuan guru liwat cuek nden tolila. Kenapa? Karena yang ada hanya nafsu. Tidak punya akal, tidak punya agama. Tapi kalau kita manusia, alhamdulillah ada akal, ada agama. Inilah yang menjadikan manusia ini sempurna. Innal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Ayo sekarang kita kaji. Apa sih ciri-ciri hati kita yang kotor ini Bapak Ibu? Mudah-mudahan ini tidak ada pada diri kita. Amin. Apa kata ulama? Yang pertama, tidak pernah mampu melaksanakan amanah ilmu, hikmah dan ma'rifah. Penyebab hati kotor, dia punya ilmu tapi tak pernah diamalkan. Ilmunya tinggi, kuliahnya tinggi, gelarnya tinggi, tapi mohon maaf adabnya tidak ada. Maka kata Imam Syafi'i, man zada ilmuhu walam yu'addibahu falaysa bi'alim. Siapa di antara kita yang tinggi ilmunya tapi tidak punya adab, mereka itu bukan orang alim, kata Imam Al-Ghazali. Ilmunya tinggi, gelarnya banyak, pendidikannya banyak, bahkan S1, S2, S3, S Dogger, S campur B, berisi semuanya, tapi adab tidak ada, laisa bi'alimin, maka itu bukan orang alim. Makanya ulama mengajarkan kepada kita posisi adab itu di atas ilmu. Ketika ketemu sama orang tua, adab yang lebih mudah kepada orang tua bagaimana? Mesti harus ada adabnya. Jadi orang yang membanggakan ilmu namun tidak memiliki adab, itu pertanda hatinya kotor. Yo, harus saya jadi imam, harus saya jadi pengurus masjid. Saya kan sudah SAG, saya kan sudah S teler, ya. S-nya udah banyak, maka saya yang mesti pantas jadi depan, jadi orang yang dituakan. Mohon maaf Bapak Ibu, enggih, keberkahan ilmu bukan terletak pada kepintaran seseorang, tapi keberkahan ilmu itu terletak pada akhlak. Makanya sekarang ini banyak anak-anak yang pendidikan tinggi tapi akhlak tidak ada. Pulang-pulang saat dia kaya, orang tua jadi budak. Betul? Ketika orang tua kaya, anak jadi raja. Oh, bapak belikan sepeda motor, ibu belikan iPhone. Oh, macam kalau orang tua kaya, tapi ilmu itu tidak penting banyaknya, tapi yang penting adalah barokahnya. Apa yang menyebabkan hati kotor? Tidak bisa melaksanakan amanah ilmu dan hikmah serta ma'rifah. Apa hikmah? Diajarin kebaikan oleh orang, masih saja mengelak dari kebaikan. Tetenak ngaji masih doang luwe alasan. Oh lemak minggu mudi. Wah datang malam Rebo mudi, ya kan dek mantai kena tuan.
Oh repot, luwih pengunjung pantai viral. Ya Allah, begitu saja. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang melalaikan aku, orang-orang yang tak pernah mau dekat dengan aku, kata Allah. Orang-orang yang melalaikan zikir dari mengingat namaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itulah orang-orang yang sempit hidupnya. Harta banyak, hasil dagangan banyak, kebun bangket galuh, mobil ndak bisa kepake, sengaja seteruk. Semua dia punya, tapi enggak mau ingat sama Allah, enggak mau ngabdi ke Allah, enggak mau sama sekali bagaimana untuk dia membuka kolbunya untuk mendekat kepada panggilan Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah katakan, aku jamin mereka sempit hidupnya, tersesat dirinya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat aku bangkitkan dia, kata Allah, dalam keadaan buta. Nauzubil. Ibu, makin dalam hidup ini di dunia, kalau kita buta kira-kira sengsara ndek? Sengsara. Padahal kita punya anak, masih kita punya saudara, masih kita punya keluarga. Tapi ketika buta di dunia, sengsara rasanya hidup ini. Apalagi nanti di akhirat, anak tidak kenal orang tuanya, orang tua sudah tidak ingat anaknya, suami tak tahu istrinya, istri tak kenal suaminya, nafsi, semua kita hanya mengurus diri sendiri. Mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku hari ini dalam kondisi buta, padahal dulu di dunia aku sudah melihat. Bingung dia. Kenapa dia bingung? Sudah tidak ada lagi harapannya di mata Allah. Kenapa aku buta ya Allah, padahal dulu di dunia aku melihat? Nabi terjawab si Allah Ta'ala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Oh, kata Allah, inilah balasan bagimu. Yang dulu di dunia aku kirimkan ayat-ayat kepadamu, aku kirimkan peringatan kepadamu. Bahkan le Masjid Riyadus Shalihin tetap pengajian, tetap kajiannya tiap malam Rebo, belum lagi siang hari lagu ne nuah mele lampas sekecot-kecot. Ini sekecot-kecot. Sedikit pun tak pernah terbuka kolbu kalian, kata Allah. Fanasitaha, tapi kalian cuek dengan aku, kata Allah. Kalian tak mau datang kepadaku. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini, kata Allah, aku tidak mau merunguk kamu. Nih merunguk kamu cuni. Arab bahasa Indonesia merunguk kamu. Aku udah nggak mau ngurusin kalian, kata Allah. Di dunia aku udah capek ngasih peringatan, makanya hari ini aku nggak mau tahu siapa yang mau ngurusin kamu, terserah. Kalau Allah nggak mau ngurusin kita di akhirat, Bapak Ibu, siapa yang kita harapkan? Pak Kaling,
Pak Kaling bae belum tentu endah. Tiang besibuk si urusan kemesa endah. Disitulah kita nafsi. Makanya Bapak Ibu, ketika ada pengajian, ada kajian ilmu agama seperti ini, alhamdulillah hadir meskipun sebentar. Kenapa? Karena kita tidak tahu pada amal yang mana amal kita paling ikhlas menurut Allah. Yang ketiga, dia nggak pernah mampu melaksanakan ma'rifah yang dia punya. Ngaku diri kenal ama Allah tapi sholat tidak. Ngaku diri ma'rifat lagu sembahyang tamat, kan luwe nih. Luwe. Tuh bagian timur tahun luwe Bapak. Timur ni si bat. Ngaku diri berhakikat, ngaku diri bermakrifat, namun sholat tak pernah dikerjakan. Na'udzubillahi min zalik. Itu bukan hakikat, itu bukan ma'rifat. Justru kata Nabi, man zada ta'atihi zada ma'rifatun billah, wa man zada ma'rifatun billah fazada ta'atihi. Siapa orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah, itulah orang yang bertambah ma'rifatnya dengan Allah. Dan siapa orang yang sudah bertambah ma'rifatnya dengan Allah, maka itulah orang yang betul-betul taat kepada Allah. Jadi ada keseimbangan. Orang taat pasti ma'rifah, orang ma'rifah pasti taat. Mau berembe aku diri ma'rifah lagu nden solat, ya dan ma'rifut tenu. Karena orang mah mengenal Allah, semakin dia kenal, semakin gak berani jauh. Semakin dia cinta, semakin dia takut mengecewakan kekasihnya. Coba itu bapak nih, kita punya istri, muarat tiba-tiba SMS masuk, teduk-teduk dari nomor tak dikenal. Hai beb, punin. Kira-kira dihapus apa enggak Pak? Dihapus. Yuk tiang be menu ya dah. Nah kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kita menghargai orang yang kita cinta. Enggak mau ngecewain kekasih kalau memang betul-betul cinta. Apalagi dengan Allah. Orang yang ngaku dirinya kenal sama Allah, dia nggak mau ngecewain Allah. Justru mereka yang mencari waktu untuk bisa secepat mungkin, sekuat mungkin, sesering mungkin untuk berjumpa dengan Allah. Ini makanya Allah katakan wala tamutunna illa wa antum, dan jangan sekali-kali engkau mati, engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Yang kedua, mana ciri-ciri hati kita yang masih kotor? Yang kedua kata Imamul Ghazali, tak pernah mampu merasakan nikmatnya ibadah. Tidak mampu merasakan nikmat ibadah. Padahal sekarang dia yang tanya, kalau kita ibadah itu kita sedang menghadap kemana? Allah. Kita ibadah itu kita sedang berbicara sama siapa? Tapi kok kenapa tidak ada rasa nikmatnya dalam setiap kita beribadah? Alamat hati kita ada kotorannya. Mungkin dengan sebab ria, apa ria? Ada pamernya. Maka badoi anting-anting baru, kiri kanan kilap anting-antingnya, den bani berjilbab. Terus lamun beketuan mau baik ngengket otak. Assalamualaikum. Ya, itu riya namanya. Pamer.
Pamer dengan ibadah nggak boleh. Apa yang kita mau pamerkan? Ibadah kita. Makanya tiang sering bilang ke jamaah yang mau umroh, yang mau berangkat haji, kalau di depan Ka'bah saat tawaf, ndak usah selfie-selfie saat tawaf, kecuali kalau udah selesai. Ini bahkan kenjakan tawaf, Allahumma cerek, hello guys, saya lagi tawaf pun. Lagi tawaf kenapa mesti live? Enggak boleh, hilang keikhlasan kita, itu riak namanya. Tapi Pak, enggak ada niat riak. Meskipun enggak ada niat riak, tapi caranya mencerminkan bahwa itu kita pamer. Hati-hati. Alhamdulillah dapat mencium Ka'bah. Ya Allah. Bahkan kenjekan sembahyang cekrek, Allahu Akbar. Gimana mau sah sholatnya? Ria, makanya hati kita kotor. Mana? Takabur. Ada kesombongan dalam diri kita. Makanya orang sombong itu kata Nabi, pertama dengan ilmunya, kedua orang sombong dengan hartanya, ketiga orang sombong dengan keturunannya, keempat orang sombong dengan wajahnya, kecantikannya. Bagaimana kita bisa sombong sementara ini semua adalah titipan Allah? Punya ilmu sombong, nggak boleh sombong. Justru orang semakin tinggi dia punya ilmu, semakin merunduk dia. Ibarat padi, lamun berisi kira-kira nonga apa nunduk? Nunduk. Itulah orang yang memiliki ilmu. Bukan meremehkan orang. Makanya Bapak Ibu, Allah katakan, Allah stressing dalam Al-Quran, beda bahasanya Allah dengan ahli pendosa, dengan Allah memanggil kita orang-orang yang taat ibadah. Ketika dengan para pendosa, apa bahasa cinta dari Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, kata Allah, wahai hambaku yang menzolimi dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Ketika Allah berbicara kepada ahli maksiat, lembut bahasanya. Allah nggak pernah bilang, wahai kalian yang banyak dosa, wahai kalian yang masuk neraka. Demi Allah tidak pernah Allah panggil demikian. Tapi kok kenapa kita yang belum tentu masuk surga mengecap orang menjadi ahli neraka? Wane sesat nih neraka. Emang wah tenembok. Itu haknya Allah. Tapi beda ketika Allah mengingatkan kepada orang yang taat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar hakikat taubat. Nah, siapa yang disuruh bertaubat nih sama Allah? Orang yang beriman. Jadi yang harus taubat itu tidak hanya para pendosa, tapi yang mesti taubat itu pula orang-orang yang taat. Kenapa orang taat disuruh bertaubat oleh Allah? Mohon maaf, karena yang dikhawatirkan oleh Allah, karena banyak dari ketaatan yang dia punya melahirkan kesombongan. Betul tidak?
dari ketaatan yang dia punya meremehkan orang. Makanya makrifat itu rahasia Allah. Belum tentu saya yang ceramah ini lebih dulu makrifat mengenal Allah daripada Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu yang lebih kuat makrifatnya kepada Allah daripada saya. Kenapa? Makrifat itu adalah anugerah Allah bagi siapa yang dikehendaki. Bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Andaikan orang yang ma'rifah itu mengenal Allah itu dipilih oleh kepala desa, mungkin siapa yang dekat dengan kepala desa yang jadi orang dekat sama Allah, tapi tidak. Oh, itu adalah pilihan Allah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Mana contohnya? Tidak pernah kita merasakan nikmatnya ibadah ini. Mulut menyebut Allah, namun hati masih merasa angkuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa ni nangan? Kebelu zikir nali one. Sekedar menyebut, tapi hati tak pernah hadir dalam nama yang dia sebut. Makanya nikmat nun dinara. Sekedar solat, hanya badan yang solat, mulut yang membaca Fatihah, lisan yang membaca bacaan-bacaan solat. Tapi mohon maaf, ketika hati masih angkuh dalam solatnya, kata Allah, belum solat. Lebih-lebih sebentar lagi kan bulan Ramadan, Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat masuk Ramadan. Banyak orang berpuasa menjaga mulut, menjaga perut dari makan dan minum, tapi mohon maaf tidak bisa menjaga lisan dari ucapan yang kotor. Puasa jak puasa lagu nyumpaknya nak lalang semendak. Ara ande. Makanya tidak pernah kita bisa merasakan nikmat dalam ibadah itu. Apa sebab? Hati kita kotor. Lisan berzikir, hati yang angkuh, badan yang sholat, tapi nafsu amarah masih menang dalam diri kita. Hingga apa yang terjadi? Bareng dia sholat berjamaah, selesai sholat, dan milih bersalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, bucu langan muter. Dia milih bersalam. Ada sama no? Hati kita masih kotor. Makanya Imam Ghazali ini keras nih. Hingga Nabi ajarkan kita doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Anugerahkan jiwaku ini menjadi jiwa yang takwa kepadamu ya Allah. Wa zakkiha, sucikan jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang maha menyucikan jiwa ini. Yang ketiga, apa yang menyebabkan hati kita ini masih kotor? Kita tidak bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Masih demen gawe pegawaian yang tidak ada manfaat. Apalagi lah mau pegang HP. Ya. Mau pegang HP dia ada manfaat, scroll terus scroll. Coba kalau kita pegang tasbih zikrullah udah berapa ribu kita dapat. Masih senang dengan sesuatu yang sia-sia. Masih senang dengan sesuatu sifatnya dunia namun menggelapkan jiwa. Maka perlu kita cari dunia, namun jadikan dunia ini adalah sebagai jalan untuk menuju kebaikan akhiratnya kita. Punya HP, ini kan dunia Bu, share dakwah-dakwah terbaik untuk kita menyebarkan kebaikan kepada orang lain.
Ini kan ada Rudy Sound System, ada Muhlisin Official, Muhlisin ya, ada Risalah. Sebar, ketika pelunggu menyebarkan kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang menyampaikan kebaikan itu. Kemudian yang keempat, apa yang menjadikan kita ini masih kotor, kita punya hati? Mencintai sesuatu dengan berlebihan. Mencintai sesuatu dengan berlebihan. Kalaupun kita cinta, boleh cinta, tapi sewajarnya. Jangan terlalu. Karena bisa jadi orang yang kita cinta nanti bakal jadi musuh. Dan kalaupun benci sama orang, jangan terlalu. Karena bisa jadi dari orang yang kita benci, nanti kita ada butuhnya, ada keperluannya. Ndena saling demenang, kencam merebut, lemak mate semeton, ndena sambal nyinggak gorong batang. Apa kan merebut nyewa, ini kan nyala tuh nih. Jadi makanya tiang sampaikan seperti ini, kalaupun cinta sewajarnya, kalaupun benci sewajarnya, kalau bisa jangan membenci. Jangan suka membenci. Makanya Bapak Ibu, apa kata Imam Syafi'i? Ketika orang membenci saya, orang memfitnah saya, orang menceritakan keburukan saya, maka mungkin itu bahaya dari segi dunianya saya, tapi yang jelas itu sangat bermanfaat untuk kehidupan akhirat saya. Maka biarkan saja mereka menceritakan kekurangan dan aib saya, memang di dunia ini sementara, namun akhirat selama. Maka tugas kita Bapak Ibu adalah mengangkat tangan kita. Ketika kita punya kesulitan hidup, kita punya masalah hidup, kita punya problem hidup, maka tugas kita mengangkat tangan kepada Allah agar Allah yang turun tangan. Tugas kita mengangkat tangan, biarkan Allah yang turun tangan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, maka aku akan kabul permintaanmu. Kita tugasnya ngangkat tangan, Bu. Nanti biar Allah yang turun tangan. Itu urusan Allah. Makanya kita punya Allah. Coba lihat Nabi Musa. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ketika Musa bertemu dengan laut, maka Allah tidak pernah menghilangkan laut itu, namun atas mukjizat dari Allah, Allah membelah itu laut menjadi jalan. Allah tidak pernah ngilangin lautnya, Allah biarkan lautnya, namun Allah belah laut itu menjadi jalan. Kedua, Nabi Ibrahim dibakar di api oleh Namrus. Bukannya Allah memadamkan apinya, namun Allah mendinginkan api itu hingga Nabi Ibrahim selamat dari cobaannya. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, selama sekian lama di dalam perut ikan. Bukan Allah mematikan ikan itu, tapi Allah menguatkan jiwanya Yunus hingga dia tabah dan tawakal berada di dalam perut ikan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Allah tidak akan mengangkat musibah dari kehidupan kita. Allah tidak akan menyingkirkan kesulitan dari hidup kita, namun Allah akan memberikan kekuatan pada diri kita agar kita kuat menghadapi itu, dan biasanya pertolongan itu akan datang di akhir ujian itu. Pertolongan Allah akan datang di akhir ujian.
Jangan pernah berdoa, tapi kita kan banyak berdoanya, ya Allah keluarkan aku dari masalah hidup ini. Ya Allah menelalu sakit tanganku, ya Allah balas gama. Allah tersuruh balas. Kegaya. Bukan begitu cara doa kata Nabi. Orang yang mengenal Allah, orang yang jiwanya dekat sama Allah, ketika dapat ujian hidup, apa yang mereka katakan? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dengan masalah yang ada ini hamba bisa belajar ya Allah di mana posisi saya sesungguhnya. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau takkan memberikan ujian kecuali itu sesuai dengan kemampuan hamba. Jangan minta keluar dari kesulitan, tapi minta kekuatan kepada Allah agar kita semangat menghadapi itu. Karena Allah tidak pernah mengangkat kesulitan itu, namun Allah memberikan kekuatan untuk kita bisa keluar dengan diri kita dari segala kesulitan. Dan biasanya pertolongan Allah itu akan datang di akhir. Paham nih? Nah, jadi minta ke Allah. Ada kita yang punya masalah hidup, Bapak Ibu? Hah? Ada Bapak Ibu yang masih dia punya hutang? Hutangnya banyak? Angkat tangan. Nah, jadi minta ke Allah. Caranya munajatnya gimana? Ya Allah, hamba tahu ini adalah kesalahan hamba ya Allah. Ini adalah kesalahan dari aku ya Allah yang sekian lama mengerjakan dosa. Namun apapun resikonya ya Allah hamba siap. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau tidak akan memudaratkan hamba atas ujian yang ada ini. Gitu cara mintanya. Dek, karena ya Allah lunasin utang hamba. Kata malaikat, pret, lu siapa? Namun minta kekuatan kepada Allah agar Allah keluarkan kita dari kesulitan. Makanya para rasul terdahulu mereka tidak pernah minta untuk dikeluarkan dari kesulitan itu, tapi mereka minta kekuatan atas bimbingan Allah. Inilah orang-orang yang mahabbahnya kuat kepada Allah. Nah, jamaah rahimana wa iyyakumullah. Jadi jangan sampai kita mencintai dunia dengan berlebihan, sewajarnya saja. Karena kalau kita terlalu cinta kepada selain Allah, maka jalan Allah untuk ngingetin kita, Allah pasti cabut kenikmatan itu dari dalam diri hingga kita kembali akan ingat ke Allah. Allah kasih kita sakit gigi, kenapa? Karena gigi ini nggak pernah ngingat Allah. Angka yang pun tebeng sakit gigi, ada yang istighfar. Astagfirullah. Ingat Allah, minimal kita ingat Allah. Makanya Allah kasih kita ujian agar kita jangan lupa sama Allah. Nah niki, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, Engkaulah yang maha mensucikan hati ini, dan Engkaulah sebaik-baik yang menyucikan. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah penolongnya, Engkaulah pembimbingnya dari hati hamba. Jadi hati ini agar terpautnya hanya sama Allah. Nanti ketika kita masuk Ramadan, insya Allah masuk Ramadan hati kita udah tentram. Amin. Utang udah lunas, amin. Berangkat haji umroh, amin. Bersama keluarga, amin. Ya Rabbal. Kalau Bapak Ibu belum hafal, insya Allah nanti tiang tuliskan, dan pengajian berikutnya nanti kita akan bagi, nggih, fotokopinya sebagai oleh-oleh kita untuk masuk bulan suci Ramadan. Nanti di bulan Ramadan doa ini diperbanyak agar semangat kita beribadah di bulan Ramadan, agar dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan nanti stabil ibadah kita kepada Allah tanpa ada hambatan apapun. Amin ya Rabbal
alamin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.